Di Al-Azhar Kairo di Mesir itu ada satu cabang ilmu tafsir gitu, adalah ilmu ad-dakhil fit tafsir, yaitu metode kritik terhadap penyimpangan tafsir. Ya. Dakhil itu apa? Sesuatu yang menyusup, yang disusupkan ke dalam pemahaman Al-Quran, yang tidak mewakili keaslian dan kemurnian makna dari pemahaman Al-Quran. Itu dakhil. Ya. Kritik tafsir, maka kita memerlukan kritik tafsir ini. Untuk apa? Bukan mengkritik kitab-kitab tafsir ulama yang memang bersumber dari tafsir bil ma'thur yang sahih sanadnya, atau tafsir bil ra'il mahmud. Bukan itu, tapi maksudnya adalah kritik tafsir di sini melakukan apa? Purifikasi dan rekonstruksi pemahaman Quran yang telah diselewengkan dari pengertian yang sebenarnya. Nah, kalau dalam kitab-kitab turos saja ada dakhil yang bermakna konotasi negatif, ada misalnya riwayat hadis yang lemah, Israiliyat yang mungkar digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Contoh apa? Ya, soal menentukan siapa yang dimaksud dengan siapa yang disembelih, az-zabih, ya, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu siapa? Ishak atau Ismail? Kalau kita kan meyakini Nabi Ismail, umat Islam, ya, jumhur ulama itu menyakiti itu dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil yang argumentasi yang kuat, itu adalah Nabi Ismail. Tapi ada satu dua mufassir, ya, mohon maaf, ya, terkenal lagi dalam dunia tafsir, itu mengutip pendapat, bahkan merajihkan bahwa itu adalah yang disembelih adalah Nabi Ishak. Nah, ini kan problem. Sehingga ini jadi apa? Jadi senjata, jadi bumerang oleh kelompok orientalis, kelompok misionaris, mengatakan itu yang disembelih Ibrahim itu sebenarnya bukan Nabi Ismail seperti yang kalian klaim, tapi adalah itu Nabi Ishak, sesuai dengan tafsir ini. Saya tidak mau sebutkan. Ya, nanti baca sendiri nanti. Silakan. Saya hanya mancing aja. Ya, jadi diperlukan kritik tafsir. Contoh lagi riwayat Israiliyat yang mungkar tentang jenis penyakitnya Nabi Ayub misalnya. Tadi kan sudah disebutkan tuh kisah Nabi Ayub, ya, tentang tafsir qasas Al-Quran dan sebagainya. Tapi kan ada yang lebay di antara mufasir kita ini menentukan jenis penyakitnya, bahkan sampai dibuat begitu mengerikan, sebegitu detilnya. Itu kan Israiliyat sebenarnya, ya, bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Cuma satu kata, Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Penyakit apa jenis penyakitnya enggak disebutkan. Ya, tidak ditentukan oleh Al-Quran, apalagi sunnah Nabi. Kalau ada yang menentukan penyakitnya itu begini-begini sampai digambarkan begitu menjijikkan, begini keluar belatung apa segala macam. Itu lebay, itu di Israiliyat, teman. Ya, kita kaji itu dulu di Al-Azhar tentang Israiliyat dalam kisah-kisah Al-Quran melalui tafsir Tobari, tafsir Al-Qurtubi, itu banyak riwayat-riwayat yang seperti itu, yang mungkarat. Nah, ini harus dibersihkan. Makanya di Al-Azhar itu ada proyek penelitian dakhil dalam tafsir apa, kitab-kitab itu. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang pemahaman Al-Quran kontemporer. Kitab klasik saja banyak ada sebagian dakhilnya, apalagi yang disusupkan oleh agenda-agenda sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Baik, saya persingkat saja, ini panjangan nanti ya. Tinjauan ilmu tafsirnya sudah, ya, ada dakhil itu apa, ya, kemudian sumber otentik penafsirannya dalam penafsiran Al-Quran yang diterima itu bil ma'thurnya bagaimana, bil ra'yinya silakan dibaca. Bagaimana batasan-batasan diterimanya tafsir bil ma'thur, silahkan. Itu saya lewat, ya, itu kaidah-kaidah, ya. Ini yang sudah kita sarikan, yang sudah kita padatkan dari kitab panduan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi al-mahmud, ya. Maka di sini bisa kita lihat apa yang menjadi sebab keliru tafsir bil ma'thur itu. Riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya.
Misalnya menafsirkan Quran dengan hadis dhaif, hadis lemah, hadis palsu, menggunakan pendapat sahabat, kaul sahabat tabi'in yang sanadnya lemah atau palsu, menggunakan Israiliyat yang bertentangan dengan pokok agama Islam ataupun yang dia netral sebenarnya. Tapi kita nggak perlu, sebab sudah ada Al-Quran dan sudah ada Sunnah yang menjelaskan. Ada perbedaan penafsiran di antara sahabat yang tidak mengarah kepada kepastian hukum. Nah, ini juga bisa menyebabkan kekeliruan. Ada pendapat sahabat atau kaul sahabat dan tabi'in yang bertentangan dengan akal sehat dan sebagainya. Ya, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, pendapat sahabat dengan Al-Quran dan hadis, pendapat tabi'in dengan Al-Quran, hadis dan pendapat sahabat. Ya, itu di antara kekeliruan tafsir ma'thur. Kalau tafsir bir-ra'i, ya seperti tadi disampaikan saat At-Tabiq itu, ya itu ada prasyarat keilmuan 15 ini harus dipenuhi oleh seorang mufassir. Ya, nah tapi saya ringkas saja sebab-sebab penyimpangan tafsir bir-ra'i dengan rasio itu apa? Intinya apa? Satu, memaksakan kehendak terhadap Al-Quran tanpa memperhatikan konteks ayat dan kaidah-kaidah kebahasan. Ya, slide berikutnya, Mas. Ini pemaksaan ini bisa mewujud dalam berbagai bentuk. Ya. Apa diantaranya? Satu, menganulir riwayat ma'thur dan mendewakan akal. Nah, ini biasa dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah. Ada tafsir, Mu'tazilah punya tafsir. Ya. Ini menganulir, dia menolak riwayat ma'thur dan terlalu mendewa-dewakan akal. Ada tafsir yang literalis dan tekstualis yang ekstrim dalam memahami nas Al-Quran. Ini seperti dilakukan oleh kelompok musyabbihah, mujassimah dalam memahami ayat-ayat sifat Allah Ta'ala. Ada pengaruh filsafat gnostik yang mengambil makna, ya makna kalau bahasa kitanya, bahasa agama itu tasawuf, bahasa akhlak, esoterik, ya. Makai makna terdalam itu tapi cara berlebihan. Ini dilakukan oleh kelompok tasawuf falsafi. Tafsir Quran yang sesuai dengan tipikal dan kriteria aliran-aliran sesat dan menyempal dari Islam. Itu mereka juga punya tafsir. Seperti kelompok Syiah, Bahaiyah, Ahmadiyah, itu mereka punya tafsir. Nah, buku saya tuh, Tafsir Sesat judulnya. Mana bukunya? Saya udah habis, sudah saya kasih orang kemarin terakhir. Ya, itu ada buku Tafsir Sesat itu, nanti kita lihat. Ya, itu saya berikan contoh-contoh kajian-kajian tafsir Ahmadiyah, kelompok Syiah dan liberal dan sebagainya itu sesuai dengan kriteria-kriteria aliran-aliran menyimpang. Tafsir Quran dengan teori sains yang belum mapan sehingga bisa mengorbankan teks. Jadi jangan asal menafsirkan Quran dengan sains, boleh, tapi dia hanya alat bantu saja, bukan berarti dia itu satu-satunya patokan kebenaran. Jadi menimbang Al-Quran dengan sains itu yang nggak boleh. Tapi sains harus ditimbang dengan Al-Quran. Itu yang benar. Dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Tafsir yang dimaksud untuk mendekonstruksi akidah dan syariat Islam. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang sering kita hadapi zaman sekarang. Ya, yang dipraktekkan oleh kelompok sekularis liberalis di dunia Islam. Nah, ini tafsir-tafsir dekonstruksi. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, itu di antara contoh penyimpangan tafsir bir-ra'i. Berikutnya kita masuk yang inti dari kajian kita malam hari ini adalah bagaimana menjaga, melindungi makna Al-Quran ini dari penodaan, dari penyimpangan. Ya, kita ada di sini mengenal hermeneutika. Ada metode baru yang diusung oleh kelompok sekularis liberalis, itu hermeneutika yang saya katakan di mana-mana ini adalah satu model dakhil penyimpangan tafsir modern. Mesti dikaji di perguruan-perguruan tinggi Islam, di pesantren-pesantren, di madrasah, di lembaga-lembaga keilmuan yang kita punya. Ya, ini harus masuk dalam studi tafsir. Ini penting. Makanya saya memilih objek kajian penelitian kami di S2 di Al-Azhar itu adalah tentang penyimpangan tafsir modern.